Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigita Atriana Mukoawow dari kelas C PIUD 14 kelompok 9, ingin menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan anak pada taman kanak-kanak. Keterlambatan pertumbuhan pada anak taman kanak-kanak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, lingkungan, nutrisi, kesehatan, dan stimulasi. Keterlambatan ini dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Faktor genetik, keturunan beberapa anak mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk mengalami keterlambatan dan pertumbuhan. Ini bisa terlihat dari riwayat keluarga dengan masalah serupa. Kelainan genetik, kondisi seperti sindrom Down atau sindrom Fragile X dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan anak. Faktor lingkungan, paparan toksin, paparan zat berbahaya seperti alkohol, obat-obatan terlarang, atau timbal selama masa kehamilan atau setelah lahir dapat menghambat perkembangan anak. Kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah, bayi yang lahir prematur atau memiliki berat badan lahir rendah berisiko lebih tinggi mengalami keterlambatan perkembangan. Kurangnya stimulasi, lingkungan yang kurang memberikan stimulasi yang memadai seperti kurangnya interaksi sosial, kurangnya kesempatan bermain, atau kurangnya dukungan emosional dapat menghambat perkembangan anak. Faktor nutrisi, malnutrisi, kekurangan gizi, baik kekurangan maupun kelebihan, dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak. ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif yang tidak edukasi atau kurangnya nutrisi penting selama masa awal kehidupan dapat menghambat pertumbuhan. Faktor kesehatan, penyakit kronis, beberapa penyakit kronis seperti infeksi telinga kronis, masalah penglihatan, atau masalah kesehatan lainnya dapat mempengaruhi perkembangan anak. Komplikasi kelahiran, komplikasi saat persalinan seperti kekurangan oksigen dapat menghambat masalah perkembangan. Faktor psikologis dan sosial, trauma, pengalaman traumatis seperti pelecehan atau kehilangan orang terdekat dapat menyebabkan gangguan perkembangan. Stres, tingkat stres yang tinggi pada anak atau orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak. Pola asuh yang tidak tepat seperti kurangnya perhatian atau terlalu banyak tekanan dapat menghambat perkembangan. Faktor lainnya, kurangnya perawatan kesehatan, kurangnya akses ke layanan kesehatan dasar dan screening perkembangan dapat menyebabkan keterlambatan deteksi masalah perkembangan. Riwayat kesehatan keluarga, riwayat penyakit keluarga atau masalah kesehatan tertentu pada keluarga dapat meningkatkan risiko keterlambatan perkembangan pada anak. Penting untuk diingat bahwa keterlambatan perkembangan bisa jadi kompleks dan disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor. Deteksi dini dan intervensi yang tepat dapat membantu anak mengatasi keterlambatan dan mencapai potensi penuhnya. Berikut adalah beberapa penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan anak usia taman kanak-kanak atau TK. 1. Faktor biologis atau internal. Faktor ini berkaitan dengan kondisi fisik atau bawaan dari anak. Kelahiran prematur, anak yang lahir sebelum waktunya berisiko mengalami gangguan perkembangan motorik atau kognitif. Berat badan lahir rendah dapat mempengaruhi fungsi otak dan daya tahan tubuh. Gangguan genetik atau kelainan bawaan, misalnya sindrom Down, autisme, atau cerebral palsy. Nutrisi buruk sejak dalam kandungan, kekurangan zat gizi penting dapat menghambat perkembangan otak dan fisik. Nutrisi buruk sejak dalam kandungan, kekurangan zat gizi penting dapat menghambat perkembangan otak dan fisik. 2. Faktor psikologis.
Faktor ini mencakup kondisi emosional dan kejiwaan anak, kurangnya stimulasi mental dan emosional. Anak yang jarang diajak berbicara, bermain, atau dibacakan cerita bisa mengalami keterlambatan bahasa dan sosial. Stres atau trauma. Anak yang mengalami kekerasan, kehilangan, atau ketakutan bisa menunjukkan gangguan dalam perkembangan sosial emosional lainnya. Rendahnya rasa percaya diri. Anak menjadi enggan mencoba hal baru sehingga perkembangan keterampilan melambat. 3. Faktor lingkungan. Faktor ini berasal dari lingkungan keluarga dan sosial. Kurangnya interaksi sosial, anak yang jarang bermain dengan teman sebaya, cenderung lambat dalam kemampuan sosial dan komunikasi. Pola asuh yang tidak sesuai. Pola asuh yang terlalu keras, terlalu memanjakan, atau kurang perhatian dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Lingkungan yang tidak aman atau tidak mendukung, misalnya lingkungan rumah yang bising, kotor, atau tidak ada mainan edukatif. 4. Faktor ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi rendah, keluarga yang kesulitan ekonomi cenderung tidak mampu menyediakan nutrisi pendidikannya atau stimulasi yang cukup untuk anak. Pendidikan orang tua rendah. Orang tua yang mungkin kurang memahami pentingnya stimulasi perkembangan sejak dini. 5. Faktor pendidikan. Kualitas lembaga PAUD atau TK, guru yang tidak terlatih, atau metode belajar yang monoton dapat menyebabkan anak kurang berkembang secara optimal. Jumlah anak dalam kelas terlalu banyak, guru kesulitan memberi perhatian individual. Kesimpulan, keterlambatan perkembangan anak di usia taman kanak-kanak dapat disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, baik dalam diri anak maupun dari luar. Oleh karena itu, penting bagi guru dan orang tua untuk bekerja sama memberikan stimulasi, perhatian, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Itulah penjelasan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.